Halo semuanya, sekarang di sebelah saya sudah ada sebuah motor cruiser yang memiliki gaya Amerika banget, yaitu Kiwi V250 Fi. Kenapa saya bilang ini motor Amerika banget? Karena mengingatkan kita akan sebuah Harley Davidson, tepatnya Harley Davidson Fatbob. Bisa dilihat ya dari gaya keseluruhannya, dan motor ini tuh udah diluncurin di Indonesia sejak akhir 2020 kemarin. Dan sebenarnya ini dibuat bukan di Amerika, tapi ini dibuat di pabrik Qianjiang Motorcycle di Cina, dan Kiwi sendiri adalah merek baru di Indonesia yang bernaung di bawah PT Benelli Motor Indonesia. Seperti apa review kami terhadap motor cruiser bergaya Amerika yang satu ini? Bersama saya Brian Priambudi, selamat datang di video review Autorider. Oke, sebelumnya video first impression dan first ride dari Kiwi V250 Fi ini sudah dibahas oleh Mas Manut yang ada di link di atas ini. Jadi buat Anda yang belum menonton first impression dan first ride-nya, mungkin bisa ditonton dulu karena di video ini kami tidak membahas banyak soal spesifikasinya secara lengkap, tapi lebih kepada membahas bagaimana motor ini digunakan untuk harian, gimana posisi berkendara ketika bermacet-macetan, bagaimana performanya, konsumsi bahan bakar, hingga ke data akselerasi. Tapi sebagai sedikit penyegaran ya, saya ingin membacakan sedikit beberapa hal yang unik di motor ini, termasuk yang membuatnya mirip dengan Harley Davidson Fatbob. Yang pertama itu ada di bagian wajahnya ya, di lampu depan ini dia punya desain yang tidak terlalu mengotak, jadi di atasnya dia rata tapi bawahnya sedikit membulat, dan ini sangat mirip dengan Harley Davidson Fatbob. Bedanya kalau di Fatbob itu dia seperti LED-nya itu kotak panjang gitu ya, sementara ini udah lampu utamanya bulat, dan ini ada lampu positioning berupa daytime running light, sudah berteknologi LED dan menggunakan proyektor LED juga. Oke, selanjutnya yang membuatnya cukup mirip dengan Harley Davidson adalah di bagian saklar di stangnya. Bisa dilihat dia saklarnya cukup berbeda dengan motor pada umumnya, karena kalau Anda mencari saklar untuk sen, tapi ini berbeda, ada di sebelah kanan dan kiri. Jadi kalau ingin menyalakan sen sebelah kanan, saklarnya di sebelah kanan, dan sen sebelah kiri, saklar sebelah kiri. Kalau Anda pencet dua-duanya, maka dia akan memberikan lampu hazard. Dan selanjutnya yang membuatnya mirip dengan sebuah Harley Davidson adalah posisi speedometer yang diletakkan di atas tangki. Memang secara desain speedometer cukup berbeda ya dengan motor Harley Davidson, tapi ini peletakannya cukup mirip. Lalu beralih ke belakang, dia punya fender yang ada di bawah jok ini mirip seperti sebuah Fatbob. Bisa dilihat dia desainnya cukup tegas ya, dan tidak banyak lekukan-lekukan tajam yang menandakan seperti motor retro. Nah, meskipun dia mengusung konsep sebuah motor yang cukup retro ya, tapi Kiwi hadir dengan beberapa teknologi yang cukup modern di motor zaman sekarang. Seperti dia lampunya sudah full LED, baik di lampu utama, lampu sen, dan lampu belakangnya. Dan tampilan di speedometer juga dia mengkombinasikan tampilan analog dan digital. Jadi di speedometer itu untuk penunjuk takometer dia menggunakan tampilan di analog, sementara untuk seperti speedometer, fuel meter, lalu odometernya dia tampil secara digital di bagian bawahnya. Dan uniknya untuk sebuah motor cruiser seperti ini, Kiwi menyematkan sebuah USB charger yang bisa ditemukan di sebelah kiri di bawah setang, tepatnya di bagian rangka ya, dan ini terlindungi oleh cover karet. Cuma yang bikin membingungkan ketika Anda mengecas gadget, mau taruh mana gitu gadgetnya. Nah, buat mesinnya dia punya mesin yang membuatnya tampil mirip seperti Harley Davidson ya, karena bisa dilihat sendiri di sini dia punya mesin dengan konfigurasi V-twin 2 silinder dengan kapasitas 250 cc. Nah, yang membedakan mungkin di bagian mesin ini, kalau di Harley Davidson ada seperti pushrod ya di sebelah kiri, sementara ini tidak ada tampilan pushrodnya. Jadi masih menggunakan rantai keteng. Dan dia juga punya bonggol yang cukup besar di sini seperti Harley pada kebanyakan ya, dan ini adalah sebuah filter udara. Buat spesifikasinya, mesin ini mampu mengeluarkan tenaga hingga 16,7 dk di 8.500 rpm dan torsi maksimal sebesar 17 Nm di 5.500 rpm. Untuk memberikan kesan kekar, Kiwi memberikan kaki-kaki yang cukup besar. Bisa dilihat dia di depan itu menggunakan suspensi upside down dengan ketebalan 38 mm
dan menggunakan pelek berukuran 16 inci yang dibalut oleh ban 120/80. Dan di belakang dia sudah dilengkapi oleh suspensi dual shock breaker yang dilengkapi oleh 5 setelan prabeban dan menggunakan roda berukuran 16 inci juga yang dibalut oleh ban 140/70. Nah, di sini uniknya Kiwi memberikan sebuah teknologi tapi bukan ABS ya untuk pengeremannya, karena dia hanya dilengkapi oleh pengereman kombi brake yang mana sangat jarang ya di motor-motor seperti ini pengereman kombi brake. Ya, sebelum kita coba motor ini langsung ke jalanan buat ngerasain impresi sehari-hari, kita coba dulu posisi berkendaranya. Karena dia adalah sebuah motor cruiser, tentunya posisi berkendara di sini cukup unik. Bisa dilihat sendiri dia posisi joknya cukup rendah untuk tinggi saya 170 cm kurang lebih ya, dan posisi kakinya sedikit ke depan. Nah, jadi posisi kaki ini ada di depan mesin seperti ini, dan bisa dilihat tinggi saya yang 170 cm ini masih sampai ke footstep dan juga bisa menapak ke tanah dengan sempurna. Tapi bagaimana dengan postur tubuh yang tidak setinggi saya? Kita coba di sini ada teman kita, Rehan. Cobain, Nan. Cobain nih. Iya dong. Nah, jinjit nggak? Masih jinjit dikit. Masih jinjit dikit ya, tapi nggak terlalu jauh ya. Masih jaraknya ke tanah jinjitnya tuh dikit. Coba ke footstep dong. Masih nyampe ya ke footstep juga ya? Nggak kejauhan? Nggak. Oke. Nah, seperti itu kira-kira posisi riding. Tinggi lu berapa tadi? 165. Oh, 165. Buat tinggi 165 cm. Ya udah, sekarang kita coba jalan aja yuk. Oke. Sekarang saatnya mencoba impresi berkendara dari Kiwi V250 FE ini. Nah, sebelumnya kalau kalian lihat di bagian setang ini memang tidak ada rumah kuncinya ya, karena Kiwi meletakkan rumah kunci itu di bagian rangka, tepatnya di depan tangki sebelah kanan. Jadi ada di bawah sini. Nah, dia langsung on. Yang unik dari Kiwi V250 FE ini salah satunya adalah suaranya. Jadi suaranya itu ngeblar banget, cukup ngebass. Kita coba langsung dengerin aja ya. Nah, itu dia tuh suaranya. Wih. Yuk langsung kita coba jalan aja. Impresi pertama naik Kiwi V250 FE ini. Impresi pertamanya adalah motor ini terasa lumayan berat ya, terutama ketika Anda mencoba menaikkan motor dari standar samping ke posisi tegak atau saat hendak jalan. Itu posisinya lumayan berat, dan karena dia punya bangku yang cukup rendah, jadi sedikit dimudahkan ya untuk memijakkan kaki buat diriin motornya. Cuma ketika Anda sudah berjalan seperti ini, motor ini tidak terasa berat seperti motor pada umumnya aja, bahkan cenderung stabil karena dia punya bobot yang terfokus di bagian bangku, dan itu bangkunya cukup rendah sehingga bobotnya tuh cukup dekat ke tanah ya, jadi mudah stabil. Untuk posisi berkendaranya dia emang cruiser banget ya, meskipun secara dimensi dia cukup kecil, tapi ini masih terbilang nyaman. Untuk posisi stang dari Kiwi V250 FE ini cukup nyaman. Meskipun dia lebar, dia tidak terlalu tinggi ya, jadi bagian lengan itu tidak terlalu ngambang ke atas. Sejauh ini sih tidak mudah pegal ya menggunakan Kiwi V250 FE, terutama pada bagian lengan. Cuma karena dia punya bodi yang cukup lebar, terutama bagian stang hingga ke footstep itu dia cukup lebar dimensinya. Jadi Anda cukup harus berhati-hati ketika melintasi kemacetan atau menyalip kendaraan lain, terutama saat Anda melakukan lane filtering. Posisi kaki cukup nyaman dengan tinggi 170 cm. Dia posisi footstepnya tidak terlalu jauh ya, hanya saja
posisi dari filter udara ini cukup besar di sebelah kanan mesin. Jadi kaki kanan seperti terganjal dan agak sulit ketika ingin menjepit bagian tangkinya. Bagaimana dengan tenaganya? Nah, QWV 250Fi ini meskipun memiliki kapasitas 250 cc, 2 silinder V-twin, dia tidak punya tenaga yang cukup besar ya jika dibandingkan motor 2,5 pada umumnya. Dia tenaganya hanya berkisar di 16 daya kuda. Ya mungkin dengan tenaga yang hanya 16 daya kuda itu memberikan suara yang sangat racing seperti ini ya, kayak knalpot racing. Padahal ini knalpotnya masih standar. Menyoal performa, QWV 250Fi ini punya tenaga yang cukup besar di putaran bawah. Terutama ketika Anda sedang dalam posisi berhenti dan menggunakan gigi satu, itu tenaga terasa cukup besar ya. Hingga ke putaran menengah tuh masih terus mengisi. Sayangnya di putaran atas dia seperti agak lama dan cukup mengambang untuk mencapai kecepatan 100 km per jam. Nah, karena QWV 250Fi ini nggak pakai rantai, jadi dia penggeraknya sudah dilengkapi dengan belt dari Continental. Tenaga yang disalurkan ke roda belakang itu cukup halus, jadi tidak terlalu menyentak-nyentak. Jujur ini motor digunakan untuk cruising santai di perkotaan atau di luar kota sih menyenangkan ya. Berikutnya mengenai suspensi, suspensinya cukup baik meredam jalanan ketika jalanan rusak ataupun sedikit bergelombang seperti Speedbump ini ya. Nah, itu hampir tidak terasa, benar-benar diredam dengan sangat baik. Tapi kalau digunakan untuk berboncengan, dia sedikit mentok ke stopper di suspensi belakang. Jadi mungkin harus disetting lagi. Jadi dia ada setelan preloadnya, ada 5. Dan untuk memutar setelan preload itu harus menggunakan alat ya, karena tidak bisa menggunakan tangan panjang karena dia keras banget. Kami sudah mencoba untuk boncengan beberapa kali, itu mentok. Mungkin kalau disetel lagi bisa nggak mentok kali ya. Tapi untuk digunakan sendirian sih rasanya aman-aman saja. Oke, yang terakhir mengenai pengeremannya, dia untuk pengereman depan dia terasa kurang menggigit ya. Jadi ketika Anda ingin berhenti, terutama pada kecepatan tinggi ya, itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memberhentikan motor ini. Tapi kalau dipadu dengan pengereman belakang menggunakan kaki, dia cukup pakem. Mungkin karena pengereman belakangnya ini sudah dilengkapi oleh combi brake system ya, jadi cepat untuk menghentikan motor. Catatan lagi, QWV 250Fi ini karena punya setang yang cukup lebar, jadi Anda harus sedikit effort ketika putar balik. Seperti contohnya seperti ini, kita mau coba putar balik. Nah, ketika putar balik kanan, otomatis stang sebelah kiri akan jadi lebih jauh.
sehingga Anda perlu menyesuaikan posisi badan dengan sedikit maju ke depan agar tangan kiri tetap bisa menjangkau stang. Ya butuh effort lebih lah ya. Tapi sisanya untuk dipakai cruising seperti ini, motor ini enak banget. Apalagi dengar suaranya 2 silinder V-twin ini cukup merdu ya di telinga ya. Padahal ini masih menggunakan knalpot standar. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Kiwi V250 Fi ini memiliki tenaga yang cukup besar di putaran bawah. Tercatat hasil tes akselerasi dari Race Logic Performance Box untuk 0 sampai 100 km per jam membutuhkan waktu 20,6 detik. Sementara di putaran bawah 0 sampai 60 km per jam hanya dalam waktu 5,9 detik. Dan putaran menengah 80 km per jam membutuhkan waktu 10,3 detik. Sementara itu, untuk konsumsi bahan bakarnya, Kiwi V250 Fi tercatat dalam perhitungan full to full mencapai 44,4 km per liter. Sayangnya, tidak tersedia catatan konsumsi bahan bakar dari MID-nya. Kiwi V250 Fi ini untuk digunakan sehari-hari sebenarnya masih cukup memungkinkan ya, karena dia tenaganya tidak terlalu besar dan masih nyaman digunakan untuk harian. Mungkin beberapa catatannya itu ada di suara knalpot. Jadi kalau Anda misalnya kerja di daerah perkantoran Sudirman atau Tamrin, mungkin harus berhati-hati ya, mengingat knalpotnya ini cukup berisik dan mungkin terdengar oleh telinga polisi ya. Dibuat nyalip-nyalip begini juga masih enak, dia nggak terlalu sulit sebenarnya, meskipun harus tetap memperhitungkan bagian setang, kaki-kaki, terutama pada bagian footstep ya. Dia cenderung lebih lebar daripada bodi motor dari sendiri. Nah seperti ini udah tidak muat nih untuk dilewatin. Nah karena dia punya posisi jok yang rendah, jadi bagian kaki itu dekat sekali dengan mesin, terutama bagian header knalpot hingga leher knalpot itu dekat dengan dengkul. Terutama ketika berhenti seperti ini ya, pasti kaki turun ke bawah, yang mana dekat sekali dengan knalpot. Dan ini cukup panas ketika Anda gunakan terus-terusan berakselerasi, ketika mesin sangat panas. Di bagian kaki-kaki juga terasa lebih panas daripada jika dipakai santai seperti ini. Saya sudah coba beberapa kali digunakan untuk performa tinggi dan terasa panas, terutama di kaki bagian kanan ya. Bagian kiri sih tidak terlalu panas. Panasnya biasanya hanya karena berpijak saja. Saat berpijak kaki lebih dekat ke mesin, jadi itu lumayan panas. Tapi kalau di kaki kanan ini, walaupun kondisi jalan seperti ini, terasa cukup panas sebelah kanannya karena dekat knalpot 2 tadi itu. Oke, itu dia bro, tadi beberapa hal yang bisa kita bahas dari Kiwi V250 Fi ini. Dia itu dijual di Indonesia dengan harga 56,6 juta untuk varian yang terendah ini. Dan kalau untuk yang varian di atasnya itu dia punya sebuah livery yang disebut Geronimo, karena livery itu digarap secara langsung oleh Binky Biker Station, dan harganya dijual sebesar 57,6 juta untuk on road Jakarta. Sementara untuk harga di luar Jakarta itu menyesuaikan lagi sesuai dengan daerahnya masing-masing.
Oke, itu dia akhir dari video ini. Bagaimana menurut Anda? Silahkan berikan komentar di bawah. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada yang ingin membeli KWV 250 Fi ini tapi belum tahu bagaimana reviewnya. Dan jangan lupa juga like video ini dan subscribe channel Autorider untuk tahu video-video review motor baru berikutnya. Dan jangan lupa juga main ke website kami di www.autorider.com. Dan jangan lupa juga main di sosial media kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video review berikutnya. Dadah!